kita bilang tidak ada kenaikan harga dari mesin yang lama. Wow. Kliknya sama. Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Gimex. Kali ini kita berada di Astragavia, ya. Yes. Ini acara apa nih, Jadi kita dalam rangka acara launching mesin terbaru, Reforia Press PC 2120. Wah, iya, yang kemarin di hotel apa tuh? Double Tree. Itu acaranya, marak banget itu. Nah, kira-kira gini, untuk yang mesin baru ini, Yes. itu apa aja yang baru-baru kira-kira? Ya, yang baru-baru ada beberapa hal yang baru. Yang pertama dari AI. Oke. Dari sisi AI-nya baru ada peningkatan cukup drastis dari AI-nya. Oke. Gitu. Yang kedua, kita ada penambahan yang kita sebut substrate profiler ya. Jadi untuk membaca kertas. Oke. Ya, kertasnya seperti apa, gitu kan? Jadi lebih cepat nanti operator mesin itu mengenali kertas sehingga tidak ada kesalahan dan mesinnya lebih produktif. Oke. Gitu. Dan yang ketiga, kita ada penambahan toner baru. Nah, yang paling menarik adalah toner baru green. Jadi ini akan mengkombinasikan warna CMYK dengan pink dan green. Itu yang menjadi tagline terbaru kita. Kenapa kita bilang new standard? Nanti semua pencetakan kita adalah 6 warna. 6 warna, standar baru loh ya? Yes. Oke. Kalau untuk mesinnya sendiri nih, itu kan gede kemarin nih. Nah, kira-kira kalau ada quick charge juga pastinya kan? Ya. Juga harganya juga lumayan kompetitif gitu-gitu ya? Betul, gitu Mas Adik. Jadi kalau kita berbicara harga unit nanti bisa diskusi dengan teman-teman konsultan kita ada di seluruh Indonesia. Oke. Ya, karena harga unit itu tergantung konfigurasi mesinnya. Mau pakai finishing atau tidak, mau pakai penambahan yang lain atau tidak, gitu kan. Tapi yang perlu saya announce di sini karena ini salah satu media yang jadi viral ke Indonesia gitu ya kalau di industri percetakan gitu kan ya. Kalau di otomotif ada yang viral-viral mengenai harga gitu kan. Astragavia juga akan ngikut gitu kan. Kita ikut-ikutan viral gitu kan. Jadi pencetakan sebenarnya standarnya itu adalah 4 warna. 4 warna, oke. 4 warna gitu kan. Nah, Astragavia akan bikin standar baru nih. Fujifilm dan Astragavia bikin standar baru. Kita nyetaknya 6 warna. 6 warna. Oke. Jadi ini hasil 4 warna, ini hasil 6 warna. Oke. Nah, yang baru nih dari Astragavia dan Fujifilm adalah sekaligus kita memperingati 50 tahunnya Astragavia ya, maksudnya kita meluncurkan harga terbaru untuk kliknya. Gitu. Jadi kliknya kita bilang tidak ada kenaikan harga dari mesin yang lama. Kliknya sama. Tetapi yang mesin lama itu adalah CMYK. Nah, yang mesin baru adalah CMYK pink dan green. Jadi dengan harga klik yang sama, customer kita dengan mesin baru bisa ngeprint 6 warna. Kliknya nggak ada kenaikan, kliknya sama, tapi warnanya tambah 2. Oke. Dengan harga yang sama dapat warna yang lebih luas ya? Betul, gambutnya lebih luas, hasilnya lebih menarik, harusnya warnanya lebih hidup karena mendekati 100% warna Pantone. Gitu. Jadi Pantone punya library hampir 100% dengan 6 warna itu bisa di cover. Jadi tidak ada penambahan harga klik, tapi ada penambahan warna. Satu klik 6 warna. Itu standar baru. Coba Fujifilm dan Astragavia. Keren. Ya mungkin gini, kalau memang mesin yang baru ini mumpuni nantinya, itu apakah akan berangsur-angsur ada standar baru gitu ya? Sekarang ini kan bertahun-tahun gitu-gitu ya. Betul ya? Nah, sekarang ini ada membuat standar baru dunia apa Indonesia nih? Jadi mesin ini Mas Adi, pada waktu di Hotel Double Tree saya sudah sampaikan bahwa mesin Fujifilm Reforia Press PC 2120 ini adalah mesin pertama yang di-launching oleh Fujifilm di Indonesia pertama kali di Asia Pasifik di luar Jepang. Jadi negara lain belum launching, Indonesia sudah duluan. Gitu. Nah, mungkin kalau ini video ini nanti dilihat oleh
teman-teman di negara lain gitu ya, mereka juga kan masih bertanya-tanya gitu kan. Indonesia udah launching duluan, kliknya nggak naik, 6 warna. Nah itu pasti akan jadi pertanyaan bagi negara-negara lain. Kapan mereka akan launching gitu? Iya, betul. Yang pertanyaannya tadi teman-teman, itu kenapa harus Indonesia yang dipilih waktu launching itu? Ya, ada beberapa hal. Salah satunya adalah kesiapan Indonesia untuk melaunching teknologi ini. Karena mesin ini di Indonesia kelas ini populasinya cukup besar, khususnya dari Fujifilm. Gitu. Jadi market share kita masih cukup tinggi untuk mesin kelas production ini. Nah, warna ini, jadi Fujifilm juga memilih salah satunya Indonesia untuk dapat melaunching produk baru ini di Indonesia pertama kali di Asia Pasifik. Kita bangga juga buat Indonesia ya. Betul, bangga gitu kan. Karena sebelumnya kan pasti ada dipilih tempat-tempat yang lain ya. Tapi untuk mesin yang sekelas ini, flagshipnya Fujifilm di launching di Indonesia itu suatu kebanggaan. Oke. Dan Indonesia. Gitu. Mantap. Ya gini, ini apa udah tersedia atau memang gimana nih si mesin ini? Ya, mesin ini sudah tersedia di market, gitu kan. Jadi kita sudah mempersiapkan unitnya kalau akan diakuisisi oleh pelanggan-pelanggan kita. Dan di launching kemarin kita juga mendapatkan order pertama. Ya, dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Fujifilm bahwa order pertama adalah order pertama untuk Asia Pasifik, untuk pelanggan. Even di hometown-nya mereka di Jepang, mereka belum instalasi, kita akan instalasi pertama. Ngeri. Jadi cukup diapresiasi oleh teman-teman di negara lain, karena beberapa rekan yang di negara lain, marketingnya juga telepon ke saya, surprising Indonesia bisa first order, first launching. Wow, keren. Itu launching duluan apa order duluan tuh kira-kira pada waktu itu? Pre-order tepatnya. Pre-order ya? Iya. Jadi sebelum launching mereka sudah pre-order, unit saat ini sudah di-launching di pelanggan. Saking nggak sabarnya ya? Iya. Belum launching udah dibeli gitu ya? Bahasanya gitu ya? Betul. Wow. Oke. Gara-gara yang tadi tuh ada beberapa kemajuan apa-apa gitu ya? Ada beberapa fitur yang baru, dan salah satu yang menarik bagi pelanggan-pelanggan kita adalah tadi 6 warnanya ini. 6 warna, betul. 6 warna, 1 klik, tidak ada kenaikan harga dari mesin yang lama. 6 warna dengan harga yang sama. Betul. Luar biasa itulah. Jadi teman-teman pengen denger yang ini nih. Ya. Biasanya kalau ada penambahan, pasti ada penambahan juga. Betul. Dari bla-bla-blanya kan. Gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi memang ada penambahan warna yang pasti dibutuhin ke depannya ya. Iya. Tapi dengan harga yang sama. Betul. Jadi untuk CMYK, pink dan green, gitu kan, itu menjadi 1 klik. Gitu. Tapi memang untuk special color yang lain, karena memang special color yang lain kan unik ya kebutuhannya, seperti metalik, yang silver, gold, memang masih menggunakan skema yang lama. Gitu. Tapi khusus pink dan green 1 klik. Oke, siap. Kenapa harus warna pink dan green? Ya, pink dan green itu karena gini, Mas Ade. Tadi kita bilang tadi standar baru ya. Jadi standar baru kita adalah harapannya Pantone itu bisa tercover semua warnanya. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak beberapa pelanggan kita memberikan masukan bahwa untuk logo corporate A, B, C, mereka nggak bisa print karena keterbatasan warna di CMYK. Dengan penambahan pink dan green, gambutnya akan makin luas. Dengan gambutnya bertambah luas, artinya coverage warnanya bisa makin luas dan makin lebar. Betul. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita melaunching pink dan green. Jadi pink dan green itu untuk melebarkan gambut. Gitu. Kalau di mesin sebelumnya hanya pink, fokusnya pada foto. Nah, kalau pink dan green tidak hanya fokus pada foto, tetapi semua aplikasi. Gitu. Jadi foto bisa, aplikasi yang lain bisa, marketing, Corel Draw dan lain-lain, hajar. Oke. Abjad juga bisa semua ya? Bisa. Huruf-huruf gitu ya? Betul. Gitu. Oke. Huruf, grafik, teks, nah, dibahas semua. Oke. Jadi kalau misalnya huruf tadi itu yang tadinya burem dipadatin gitu ya? Ya, itu akan dibantu dengan AI-nya. Gitu. Kalau kita berbicara kualitas warnanya, ya dengan pink dan green. Tapi kalau tadi Mas Adi bilang
burem atau sedikit kurang cerah, ada backlight di fotonya, grafiknya ada yang berbeber, nah itu AI-nya akan bergerak. Jadi AI-nya itu mengambil teknologi, kalau sebelumnya yang mesin yang 1120 itu menggunakan teknologi AI Fujifilm yang dari foto. Nah, yang di mesin terbaru ini tidak hanya teknologi AI-nya Fujifilm yang di kamera itu yang diambil, tetapi Fujifilm kan juga punya peralatan medical ya. Jadi pencitraan seperti USG segala macam. Nah, di situ ada AI-nya juga. Jadi kita mengcombine AI-nya dari fotografi Fujifilm dan AI-nya dari medicalnya Fujifilm digabungkan jadi satu. Oke, siap. Ini yang mau nanya lebih spesifik ya. Yes. Itu kira-kira mesin A3 Plus yang sejenis. Iya. Itu mereka udah punya AI juga nggak sih kira-kira? Karena saya berbicara Fujifilm ya, saya tidak terlalu tahu untuk di teman-teman yang punya AI di mesinnya, tapi setahu saya belum ada. Saya belum ada. Setahu saya gitu kan. Kalaupun mereka ada, mungkin dalam bahasa yang lain. Tapi sepengetahuan saya, sepengetahuan kami di Fujifilm sih belum. Oke, mantap. Jadi mungkin yang 2026 nya yang keluar yang AI-nya apanya lagi digembor-gemborin ya. Yes, karena kita lagi AI, kita keluarin AI. Nah, kita ngejar pertama di 2026, mumpung masih awal tahun, gas. Betul. Oh, bukan gini. Untuk sebuah R&D ya, develop mesin, pembuatan awal, itu AI kan baru nih. Betul. Kan kira-kira gambarannya. Fujifilm berarti sudah mikirin dulu-dulunya ya? Sudah. Buktinya terbukti begitu kita AI meledak, mereka masuk. Berarti kan pemikirannya bukan duluan ya, maksudnya developmentnya lebih duluan AI ya dulunya ya, udah masukin ini. Betul, sudah masukin AI karena ibaratnya begini, Mas Adik. Ya spill sedikit ya, AI-nya itu akan terus berkembang. Karena ketika saya berkunjung ke factory di Jepang, di Ebina, mereka bilang bahwa AI-nya akan terus berkembang. Akan terus ada update mengenai AI itu. Nah, kalau dilihat nanti di iklan-iklan kita atau di rilis-rilis kita, gitu kan, kita mengambil latar itu luar angkasa. Kenapa luar angkasa? Karena di luar angkasa itu adalah semua masih tanpa batas. Wow, no boundaries. Gitu. Jadi apapun bisa terjadi. Nah, itu Fujifilm mengambil tema itu. Jadi semuanya standar baru, tanpa batas, unlimited. Karena semua masih bisa berkembang di dunia printing. Mantap. Ini luar biasa. Makanya kenapa kemarin waktu di launchingnya Revoria Press kemarin, itu saya bingung. Ini kenapa kok gelap. Terus ada lampunya menang gini. Wah, ini apa ini, kan lucu ya? Oh, ternyata itu tadi dia. Yes, gitu. Jadi itu yang kita ambil, bahwa kita mengambil luar angkasa. Karena kenapa luar angkasa? Luar angkasa itu masih tanpa batas. Masih banyak yang perlu dijelajahi, masih banyak yang bisa ditemukan, masih banyak yang bisa di-upgrade, gitu kan. Ngeri. Filosofinya nih teman-teman. Oke, Om, ada tambah lagi mungkin? Ya, jadi bagi Bapak Ibu penonton setia vertikal, gitu kan, kalau mau melihat teknologi terbarunya dari Fujifilm dan Astragrafia, silakan datang aja ke showroom kami di Jakarta, di Kramat Raya. Kan, kami senang hati akan menyapa Bapak Ibu sekalian untuk datang ke sini. Kita mencoba bareng, kita explore bareng-bareng teknologi terbaru dari Fujifilm. Betul. Apalagi Om Agatha ini kalau dibuat diskusi itu enak banget gitu ya. Seolah-olah, oh begini toh solusinya, oh begini apanya, jalan keluarnya, apapun itu. Karena memang untuk kebutuhan A3 nih Om, makin kemarin memang betul, kalau makin ada warna-warna aneh, ya kan, logo-logo aneh yang harus dikejar gini, mereka memang kewalahan memang sebetulnya. Iya, betul. Ya, karena memang, ya kalau melihat perkembangannya ya, Mas Adik, dari pertama kali mesin sekelas itu, C1000 sampai yang sekarang, dari satu special color sampai 9 lebih special color gitu kan, ya itu juga dari masukan dari pelanggan-pelanggan kita juga. Yang salah satu yang didengar masukan
oleh Fujifilm R&D salah satunya adalah pelanggan-pelanggan Indonesia. Karena pelanggan Indonesia itu mempunyai karakter warna yang unik. Gitu. Yang kedua, kertas-kertas yang dipakai di Indonesia itu juga sangat variatif. Gitu. Jadi mau lokal sikat, mau impor hajar, gitu kan. Dari kita bilang stiker aja, library-nya Fujifilm itu kalah banyak sama library-nya kita di Indonesia. Iya. Dengan puluhan item yang gak akan sampai namanya pun lupa apa itu gitu ya. Oke. Salah satunya untuk ngejar itu yang Fujifilm ini yang sekarang lagi di launching ini ya. Betul. Gitu. Jadi, pemuas pelanggan lah ya. Iya. Jadi masukan-masukan dari pelanggan, fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan itu semua didengar sama Fujifilm, masuk ke R&D. Masuk. Ngeri. Karena menurut saya yang hype-nya AI ini, ya kan itu lagi bukan betul udah lama ya. Cuma sekarang aja baru-baru gitu. Betul. Nah, yang saya heran kok bisa Fujifilm buatnya pas hype-nya. Berarti kan dulu udah dipikirin tuh, gitu kan? Sudah. Tuh, artinya, ya kalau kita bicara teknologi AI, pertama kali dikenalkan, Mas Adi ingat kita di Allprint dulu, Allprint. SPE 2023, kita sudah pertama kali memperkenalkan AI. Nah, sejak saat itu kan AI-nya terus berkembang. Kalau dulu masih ditahan di mesin yang flagship kita, gitu kan, yang paling gede. Sekarang AI-nya sudah masuk ke mesin yang di bawahnya. Jadi AI tidak menjadi eksklusif mesin yang gede, gitu kan? Karena memang kebutuhan pelanggan kan, mungkin banyak pelanggan yang volumenya masih middle, gitu kan. Tapi mereka ada kebutuhan juga untuk AI, kita siapkan juga. Jadi mesin-mesin terbaru yang kelas middle pun juga sudah mendapat AI dari yang mesin yang gede. Wah, itulah Fujifilm by hati itu. Jadi nggak flagship, tengah atau bawah gitu ya. Betul. Yang menengah ke bawah, yang tengah lah itu ya. Itu udah dapat ya. Sudah dapat. Sampai ke atas ya. Sampai ke atas. Nah, pas momennya pas pula lagi kan. Nah itu AI. Betul. Pas saya lagi ikut launchingnya, ngomong AI lah pada waktu itu juga. Wah, kok bisa pas hype-nya? Berarti kan mikirin udah lama nih developnya kan gitu. Betul, developingnya udah lama. Gitu kan ya. Yang saya tadi bilang dari kamera, AI di kamera, ada AI di mesin-mesin medicalnya, jadi combine, diambil yang mana yang bisa digunakan untuk di printing. Karena kan teknologinya Fujifilm juga terus berkembang kan. Fotografi juga mereka berkembang, medical juga mereka berkembang, di printing juga mereka terus berkembang. Siap memudah, siap. Itulah Fujifilm ngeri pokoknya. Jadi salah satu, saya juga ikut bangga nih. Jadi AI ternyata udah betul-betul menyeluruh gitu ya kan. Apalagi udah masuk ke mesin ini. Jadi teman-temannya juga kebantu banget bakalannya. Sangat terbantu karena ya yang terpenting dari mesin itu apa sih yang dibutuhkan? Productivity. Kenapa? Karena kalau mesin itu berproduksi, productivity-nya bagus, otomatis akan menghasilkan revenue bagi pelanggan-pelanggan. Karena kita sadar bahwa pelanggan kita itu berinvestasi mesin ini adalah mereka untuk menghasilkan revenue bagi perusahaan. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami akan support. Itu mantap teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada kerjaan yang unik-unik, warna yang aneh-aneh, yang ini udah mampu lah ya. Mampu. Tes aja ke kita. Nah, itu dia. Jadi teman-teman kalau ada file yang aneh-aneh, kayak kertas juga bahan boleh? Bahan boleh. Jadi silakan kalau ada Bapak Ibu penonton setia vertikal, ada bahan-bahan yang aneh-aneh atau warna-warna yang aneh-aneh yang pengen dicoba, kirim aja ke kita. Ke Keramat Raya, karena selain ada mesinnya, kami juga punya tim business development yang akan tes semua kertas, semua bahan, termasuk warna-warna dari pelanggan-pelanggan kita. Wah, ya. Ini pasti kebutuhannya bisa kejangkau semua lah. Betul. Jadi nggak ada orderan yang ditolak gara-gara nggak bisa ngejar warnanya gitu ya. Iya. Gitu ya. Kita matur nuwun. Matur nuwun, Mas Ade sudah berkunjung ke tempat kita. Siap. Sukses buat Astragrafia dengan Fujifilm terbarunya. Revoria Press PC 2120. Mantap. Teman-teman, thank you.